Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dimas Wicaksono Warsono. NIM saya di 2324094149. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang tersedia dalam buku ini yang bernama Psikologi Lintas Budaya. Di penulisnya itu adalah Sarlito W. Sarwono. Yang tema yang akan dijelaskan dan materi yang akan dijelaskan itu adalah dari bab 1 yang pengertian dasar-dasar psikologi lintas budaya. Nah, psikologi lintas budaya itu adalah sebuah studi komparatif dan kritis mengenai pengaruhan budaya pada psikologi manusia. Kenapa studi lintas budaya dikarenakan studi lintas budaya membahaskan dan menguji tingkah laku manusia dalam beragam latar belakang. Misalnya jenis-jenis kelamin, ras, suku, etnis, kelas sosial, gaya hidup, dan lain sebagainya. Hal ini membuat pengetahuan kita mengenai tingkah laku manusia dan budaya tempat manusia tersebut berada menjadi semakin kaya. Nah, selanjutnya itu adalah budaya. Budaya itu apa sih? Nah, budaya adalah suatu set dari sikap, perilaku, dan simbol-simbol yang dimiliki bersama oleh manusia dan biasanya dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manusia tidak hanya lahir dengan membawa budayanya, melainkan budaya tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, orang tua kepada anak, guru kepada murid, pemerintahan kepada rakyat, dan sebagainya. Dalam membahas budaya, kita seringkali tidak dapat melepaskan diri dari istilah masyarakat, ras, dan etnik. Ketiga istilah tersebut sering digunakan secara bergantian dan campur aduk. Adalah penjelasan untuk masing-masing istilah tersebut. Masyarakat atau dibilangkan society adalah sekelompok orang yang saling berbagai tempat dan waktu jika menyangkutkan tempat atau tertentu. Biasa yang disebut komunitas atau community. Nah, misalnya masyarakat Jakarta adalah sekelompok orang yang berada di wilayah dan waktu Jakarta. Problem utama masyarakat Jakarta adalah kemacetan, kebanjiran, dan polusi. Namun, komunitas Menteng di Jakarta Pusat relatif terbebas dari masalah kebanjiran dan kemacetan. Kedua, ras adalah sekelompok orang yang memiliki karakteristik fisik yang sama dan diwariskan melalui generasi. Karakteristik fisik yang dalam tersebut antara lain warna kulit, bentuk hidung dan bulu atau rambut yang di tubuh, serta mata. Saya bukan rasis ya. Nah, selanjutnya bisa menyebutkan nih contoh-contoh berbagai ras yang berbeda. Itu ada berbagai ras berdasarkan biologis tetapinya, yaitu ras Caucasoid dari Eropa, Mongoloid, Asia, Negroid, Afrika, Australia dan Melanesia, dan Pygmoid, populasi tertentu di Afrika Tengah. Saya sarankan lagi, saya bukan rasis. Selanjutnya, etnis atau suku bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam konteks kebudayaan budaya. Biasanya suku bangsa dikaitkan dengan warisan budaya, pengalaman yang diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang masih ke kakek, ke bapak, dan ke anaknya, dan selanjutnya diawasi oleh orang yang memiliki kesamaan leluhur, bahasa, dan tradisi. Seringkali agama dan wilayah geografis. Misalnya, salah satu contoh ini, di Jakarta tinggal etnik atau suku Jawa yang tentunya memiliki budaya dan berbeda dengan suku Minang atau suku asli Jakarta. Betawi yaitu juga tinggal di Jakarta, begitu pula tentuannya sukunya lainnya yang memiliki budaya berbeda-beda baik di Indonesia maupun di dunia. Kalau di dunia misalnya kayak di Prancis sekarang dia masuk berbagai ragam dengan berbeda ras, ada yang dari Afrika, dari Chad atau dari Afrika Tengah, Asia Tenggara. Dan itulah ada Jerman yang beda ras bergabung bersama dalam satu tempat. Ada 4 macam pengetahuan yang akan sering kita
temui dalam psikologi lintas budaya, yaitu pertama adalah ilmiah, populer, ideologi, dan hukum. Yang pertama saya akan menjelaskan pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kenapa ilmiah? Pengetahuan ini diperoleh dari penelitian lintas budaya. Yang poin pentingnya adalah penelitian dalam ini yang dilakukan oleh berbagai penelitian di dunia. Misalnya penelitian Subyakto yang 1971 dalam Mainarno, Widono, dan Halida dalam 2011 mengenai masyarakat di Provinsi Maluku. Ada pula penelitian Opler dan Singer dari tahun 1959 mengenai pasien skizofrenik bersuku Irish American dalam bukunya Matsumoto dan Jung 2004. Selanjutnya, pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan yang bersifat populer, di mana ia berasal dari dongeng, mitos, kepercayaan atas takyul yang berkembang dalam sekelompok masyarakat yang berbeda itu daerah. Misalnya mitos Nyiro Kidul yang sangat dipercaya di daerah pantai selatan. Hal ini menyebabkan banyak orang yang menghindari warna hijau saat sedang ke pantai tersebut. Kalau kita ambil contoh dalam mitos Yunani kuno, ketika seorang meninggal atau mati, orang yang terdekatnya akan taruh koin emas sebelah jenazahnya untuk bekal jiwanya, menaikkan perahu membawa jiwanya untuk menyeberangi sungai ke underworld atau disebutkan dunia bawah. Selanjutnya, pengetahuan 3 adalah pengetahuan yang bersifat ideologi atau disebut nilai. Pengetahuan ini terdiri dari pemahaman yang tidak berubah tentang dunia, penilaian baik dan buruk dan lain-lain. Nilai ini tersebut biasanya berkaitan dengan agama, adat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengetahuan terakhir adalah hukum, yaitu sesuatu yang mengetahui fungsi atau perilaku manusia. Walaupun hukum, khususnya undang-undang, biasanya disebut dengan harapan untuk ditaati oleh semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau etnik. Namun, dalam kenyataannya ada hukum nasional yang ditolak oleh warga suatu daerah karena kan dianggap bertentangan dengan kearifan lokal. Contohnya adalah UUD nomor 44 2008 tentang pornografi yang ditolak oleh Provinsi Bali, Papua Barat, dan NTT dengan alasan bertentangan dengan kearifan lokal. Saat ini ada 2 jenis pengaruh budaya. Kedua jenis tersebut adalah budaya tradisional dan budaya non-tradisional atau budaya modern. Budaya tradisional adalah budaya yang berakar kepada tradisi, aturan, simbol, dan prinsip yang kebanyakan dibuat di masa lalu. Sementara itu budaya non-tradisional adalah budaya yang berdasarkan kepada prinsip, ide, dan kebiasaan yang relatif baru. Dan ini pendapat dari Srive dan Levy 2010. Budaya tradisional dan non-tradisional ini membawa dampak terhadap masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat tradisional misalnya hidup dengan struktur dan pilihan yang relatif terbatas karena kebanyakan hal di dalam kehidupan mereka diputuskan oleh pihak yang lebih berkuasa atau head house lah. Hal ini menyebabkan mereka juga tidak memiliki banyak kesempatan untuk berubah atau berkembang dalam pemikirannya dan gaya budayanya lah. Dan selanjutnya, masyarakat tradisional melalui religiulitas dan kebudayaan harus dipatuhi memahami kebaikan dan keburukan secara kaku. Budaya seperti ini membuat masyarakatnya enggan untuk menerima pengetahuan baru. Hal ini dikarenakan mereka tidak mau menghadapi ketidakpastian dan pengetahuan atau kebiasaan yang baru tersebut. Selanjutnya, kita masyarakat yang non-tradisional atau masyarakat modern yang menganut ideologi individualisme, menekankan kepada keunggulan individu dan kebebasan dalam memilih. Di samping itu, masyarakat non-tradisional juga menganggap perbedaan antara kebaikan dan keburukan bersifat relatif, sehingga tidak kaku seperti masyarakat tradisional. Selanjutnya, perbedaan Barat dan Timur atau dibilang post-PTD
yaitu ada dua hal, yaitu ada individualism dan kolektivism. Individualisme adalah perilaku kompleks yang berdasarkan kepada keperhatian untuk diri sendiri dan keluarga langsung atau sekelompok utama yang dekat dengan diri. Di sisi lain, kolektivisme adalah perilaku yang berdasarkan kepada perhatian terhadap orang lain dan peduli kepada tradisi dan nilai. Ini dari survei dan Levy 2010. Misalnya, kolektivisme tampak tinggi pada masyarakat di berbagai negara Asia, masyarakat tradisional dan negara komunis. Sementara itu, di individualisme tampak tinggi pada negara-negara Barat, Eropa, Amerika, dan selainnya. Dalam papan tulis nih, saya menuliskan individualisme dan kolektivisme. Yang pertama itu, ini adalah poin-poinnya yang bisa diambilkan dalam dua pemikiran ini. Individualisme, yaitu individu lebih penting. Selanjutnya hubungan atasan bawahan sangat kaku. Selanjutnya itu adalah feminim. Selanjutnya kolektivisme yang poinnya kelompok lebih penting, hubungan atasan bawahan lebih bebas dan itulah lebih lancar dibandingkan individualisme, dan maskulin seperti saya. Zoom in. Selanjutnya ada tingkah laku manusia dan budaya. Dalam memahami tingkah laku manusia, maka psikologi lintas budaya menggunakan 4 pendekatan, yaitu evolusi, sosiologi, ekultural, dan culture mixture, yang dituliskan oleh Survey dan Levy 2010. Nah, pendekatan evolusi itu paling terkenal kalau tentang evolusi itu adalah Charles Darwin, yaitu model teoritis yang meneliti mengenai faktor-faktor evolusi yang mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemudian meletakkan dasar bagi kebudayaan manusia. Selanjutnya itu adalah sosiologi. Sosiologi itu bisa dari Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Weber, yaitu pendekatan yang memandang perilaku manusia dan berfokus pada struktur sosial yang luas dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan kemudian individu di dalamnya. Selanjutnya adalah ekokultural, yaitu dari pengaruhi lingkungan fisik dan sosial, itu dari Berry, yaitu pendekatan yang mempercayai bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari konteks lingkungannya. Hal ini menyebabkan adanya dua kondisi yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini, yaitu kondisi ekologis dan kondisi sosiopolitik. Kenapa kondisi ekologis? Adalah kondisi natural di mana organisme, manusia, dan lingkungan saling berinteraksi. Selanjutnya kondisi sosiopolitik adalah sejauh mana orang terlihat dalam keputusan global dan lokal. Nah, misalnya dalam kondisi ekologis, ketidaksediaan makanan, kualitas nutrisi, suhu yang panas dan atau dingin, dan kepadatan penduduk sementara. Dalam kondisi sosiopolitik, ya, konteksnya mencakup berbagai nilai ideologi, organisasi pemerintah, dan atau tidaknya kebebasan berpolitik. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah culture mixture atau pendekatan baru psikologi lintas budaya. Dalam pendekatan ini, penelitian memfokuskan perhatian mereka terhadap campuran budaya baru, zona kontak, sistem keterhubungan atau interconnection system, dan identitas budaya jamak. Kelahirannya pendekatan ini didorong oleh perubahan kompleksitas budaya yang didukungi dengan perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Misalnya, pop atau disebutkan juga bisa K-pop, yang terdiri dari Korean pop, film, musik, dan tarian, yang sudah terheboh sekali di Indonesia, yang jutaan orang sudah berkumpul cuma hanya bisa membelikan sesuatu produk dari band atau boy band tersebut. Dalam jutaan yang dapat diakses oleh jutaan orang pun, itu bukan hanya Indonesia saja, di seluruh dunia bisa mendapatkan akses semua media, kultur, dan seninya, budayanya
Korea dengan gampang dengan internet, jadikan membuatkan budaya K-pop mendunia. Nah, selanjutnya juga ada Jepang yang dunia kultur komiknya, anime, animasi, dan musiknya juga yang terkenal dunia dikarenakan membuatkan format baru untuk menceritakan sesuatu cerita dalam menggambarkan, menceritakan dengan image, dengan juga membuat animasi yang lebih berbeda dengan yang dari barat. Selanjutnya itu poin terakhir dalam materi bab 1 itu adalah ingenious psychology. Itu ada salah satunya ini dari pengetahuan Kim dan Berry dari 1993. Ini adalah psikologi ulayat, adalah studi ilmiah tentang perilaku dan mindah manusia yang dirancang atau didesain untuk sekumpulan orang dan pribumi yang tidak didatangkan atau dipengaruhi dari luar. Selanjutnya ada itu Kim dan Berry menjelaskan bahwa ingenious psychology adalah studi ilmiah pengetahuan tingkah laku manusia atau pikiran yang dirancang untuk sekumpulan orang dan pribumi yang tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan ingenious psychology memiliki asumsi dasar bahwa tidak mungkin kita dapat memahami psikologi manusia di etnis atau kelompok sosial tertentu tanpa memahami secara utuh mengenai aspek sosial, sejarah, politik, dan ideologi dan keagamaan yang membentukkan manusia tersebut. Apa ini yang ramen? Dalam 5, 10, dan 20 tahun ke masa depan, kalau lihat diri saya bagaimana, kita mulai dari 15 dulu. Dalam 5 tahun ke depan saya tuh inginnya bisa lulus dengan sarjana psikologi dengan nilai bagus. Selanjutnya dapat pengalaman kerja yang lumayan luas dalam perkuliahannya saya, atau bisa juga melanjutkan ikuti profesi psikologi, melanjutkan kuliahnya. Selanjutnya 10 ke 20 tahun ya. Mas bangun mas. Nah. Gua di mana? 10 tahun tadi kalau nggak salah, yang saya membicarakan sebelumnya. 10 tahun ke 20 tahun ke depan tuh pemikiran saya pengen menjadi diri yang disebutkan kalau dalam Eropa itu ada Renaissance man, filsafat, atau yang orang yang bisa belajar mempunyai beberapa skill berbeda-beda. Aku ingin sekali menjadi orang seperti itu, atau jadi filsafat. Dan salah satu yang paling terpenting untuk 10-20 tahun ke depan tuh jadi orang yang sukses. Kalau enggak, mimpi-mimpi sebelumnya itu bisa hanya bohongan saja, hanya mimpi beneran. Tapi dengan situasi seperti ini kayak gak ada masa depan saya. Terima kasih teman-teman dan dosen juga untuk menontonkan film short ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.